Waktu itu saya masih beragama Muslim. Saya dari kecil Muslim. Dari kecil saya sudah dititipkan kepada Pak Le, Bule, nenek, dan kakek saya. Karena saat itu ibu saya harus mencari nafkah untuk saya. Ibu saya merantau saat itu ke Surabaya karena saya bertempat tinggal di Kediri. Saya dari kecil sudah diajarin untuk taat beribadah sama mereka. Saya diajarin sholat, puasa, bahkan juga mengaji. Saya juga sempat bersekolah di madrasah juga karena Pak Lek dan Bulik saya mau agar agama saya bisa lebih lagi ditingkatkan. SMA Muhammadiyah itu SMA yang agamanya benar-benar nomor 1 saat itu. Pakai jilbab, sholatnya harus rajin, doa. Bahkan saya juga rutin mengikuti puasa Senin Kamis pada saat itu. Saya itu pada waktu ikut Natal, saya bilang, kok rasanya damai sekali ya hati saya. Lagi bersama saya di channel ini, teman-teman. Hari ini kami akan membagikan sebuah kesaksian seorang muslim yang telah murtad ikut Yesus. Ya, langsung saja mari kita tonton video kesaksian ini sampai selesai. Silahkan. Saya di sini mau bersaksi. Awalnya saya dihubungi oleh ibu. Saya mau bersaksi dari masa kecil saya dulu. Saya lahir dari keluarga broken home. Saya lahir dari sebuah kesalahan. Waktu kecil, ibu saya dan ayah saya, mereka menikah. Terus ibu saya mengandung saya, tetapi ayah saya ternyata punya istri lain yang ibu saya tidak tahu itu. Hingga akhirnya mereka bertengkar. Akhirnya ayah saya meninggalkan ibu saya yang saat itu mengandung saya. Saat saya masih kecil, saya lahir di tengah-tengah keluarga yang saya bilang cukup ya taat beribadah. Waktu itu saya masih beragama Muslim. Saya dari kecil Muslim. Dari kecil saya sudah dititipkan kepada Pak Le, Bule, nenek, dan kakek saya. Karena saat itu ibu saya harus mencari nafkah untuk saya. Ibu saya merantau saat itu ke Surabaya karena saya bertempat tinggal di Kediri. Hingga akhirnya 3 bulan ibu saya pulang ke Kediri. 3 bulan sekali pulang ke Kediri. Sampai saya berumur 7 tahun, kelas 1 SD, itu banyak teman-teman yang mengolok-olok saya karena saya tidak punya ayah. Ibu saya merantau. Mereka bilang, kamu anak haram. Ya, mereka bilang begitu. Dan itu membuat saya sangat sakit pada waktu itu. Tapi saya bersyukur, Pak Lek dan Bulik saya menganggap saya seperti anaknya mereka. Bahkan mereka menganggap saya juga seperti anaknya. Memberi kasih sayang, juga memperhatikan saya. Dan itu sangat luar biasa bagi saya. Saya dari kecil sudah diajarin untuk taat beribadah sama mereka. Saya diajarin sholat, puasa, bahkan juga mengaji. Saya juga sempat bersekolah di madrasah juga karena Pak Lek dan Bulik saya mau agar agama saya bisa lebih lagi ditingkatkan. Setelah itu, waktu saya kelas 4 SD, tiba-tiba ayah kandung saya itu datang menemui saya. Dia bilang begini, nak, saya ayah kamu, saya ayah kandung kamu. Saya kaget, ayah yang selama ini tidak pernah ada, ayah yang selama ini tidak pernah datang. Saya bilang, ayah yang selama ini tidak pernah hadir di kehidupan saya, tiba-tiba hari itu dia ngomong begitu. Itu membuat saya yang benar-benar seperti kayaknya nggak mungkin deh ini ayah saya bilang gitu. Tapi saat itu karena saya masih kecil ya, saya iya aja. Tapi saya bilang, ayah saya bukan kamu. Ayah saya ya Pak Lek saya bilang gitu. Ibu saya ya Bulik saya bilang gitu.
Karena dari kecil saya kenalnya Pak Le dan Bu Le itu ayah dan ibu saya. Sekalipun ada ibu kandung saya, tapi saya lebih dekat sama Pak Le dan Bu Le saya. Saya dari kecil sudah diajarin untuk sholat. Itu tidak pernah tinggal dalam masa kecil saya. Hingga akhirnya waktu kelas 6 SD, tiba-tiba kakek dan nenek saya itu bertengkar yang menurut saya itu cukup besar, cukup hebat pada waktu itu. Terus ibu kandung saya ada waktu dia pulang ke Kediri. Mereka ribut dan ujung-ujungnya saya mendengar hal yang menurut saya itu tidak pantas untuk saya dengarkan. Satu kata yang dia tuh bilang begini, ibu kandung saya, harusnya saya tidak punya anak. Harusnya kamu tidak hadir dalam kehidupan saya. Itu yang membuat saya tuh sakit sebenarnya waktu itu. Ayah kandung saya tidak menginginkan saya, ibu saya pun juga tidak menginginkan saya. Tapi berkat Pak Le dan Bu Le, saya bisa kuat, saya bisa menghadapi ini semua, itu berkat mereka. Mereka yang tulus kasih sayang sama saya. Saat saya SMP, saya sekolah di SMP negeri, dan mereka masih sangat sayang sama saya, sekalipun mereka punya anak. Saya tetap dianggap sebagai anak pertama mereka. Mereka sudah punya anak 2, tapi saya tetap anak pertama Pak Le dan Bu Le. Bahkan sampai sekarang pun, saya tetap anak pertamanya mereka. Saat saya SMA, mulai kelas 1 SMA, Pak Le dan Bu Le bilang ke ibu kandung saya, ini anak gadis orang, saya nggak sanggup kalau nanti suatu saat ada apa-apa. Jadi saya balikin istilahnya gitu. Terus waktu kelas 1 SMA, saya dibawa sama ibu kandung saya pergi merantau juga di Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Saat itu saya didaftarkan di sekolah SMA Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah itu SMA yang agamanya benar-benar nomor 1 saat itu. Pakai jilbab, sholatnya harus rajin, doa. Bahkan saya juga rutin mengikuti puasa Senin Kamis pada saat itu, saat SMA. Tiba-tiba waktu kelas 2 SMA, saya dikenalin sama teman saya. Saya dikenalin sama cowok namanya John Lee Stefanus. Pada waktu itu saya kaget karena waktu saya dikenalin, saya lihat di kalungnya ada mainan bentuk salib yang sangat besar, lebih besar dari kalung saya ini. Saya bilang begini, kok dia agamanya Kristen ya? Saya bilang gitu. Terus saya bilang, ya udahlah, nggak apa-apa, kan cuma temenan, saya bilang. Tapi kita semakin lama semakin deket. Semakin lama makin nyaman. Akhirnya kita memutuskan untuk bersama pacaran pada waktu itu. Tapi dalam hati saya berpikir begini, ya udahlah, cuman pacaran aja. Mungkin kita nggak jodoh juga, nggak apa-apalah, kan kita juga beda agama, saya bilang gitu. Tapi Tuhan itu mampu membolak-balikkan hati manusia dan takdir Tuhan kita nggak pernah tahu. Bahkan waktu kelas 3 SMA, kami tuh sempat lost kontak sebenarnya sama suami saya waktu itu. Kita menjalani hidup, maksudnya saya pacaran lagi sama orang lain, dia juga berpacaran sama orang lain. Tapi setelah beberapa bulan, Tuhan mempertemukan kami kembali saat itu. Dan waktu kelas 3 SMA, kami juga masih bersama. Setelah kami bersama, hingga akhirnya kabar kami pacaran pun didengar oleh keluarga saya. Mereka ya menganggap saya ini terlalu dibodohin sama pacar saya, karena kok mau-maunya kamu yang beragama Islam, taat beribadah, sholat pun gak pernah tinggal, kamu mau-maunya mau pacaran sama orang Nasrani, dia bilang gitu. Terus saya bilang sama keluarga saya begini, kita nggak pernah tahu
apa maunya Tuhan, saya bilang gitu. Kalaupun saya jodoh sama dia, ya saya ajak dia gitu. Karena saya yakin dia mau ikut saya pada waktu itu. Terus keluarga saya juga mendukung saya pada waktu itu karena saya yakin pacar saya mau ikut saya. Hingga akhirnya lulus SMA, saya kerja, dia juga kerja pada waktu itu. Kami sama-sama kerja. Selesai kerja, kami ada ngobrol di akhir tahun 2010. Dia bilang begini, dia manggil saya adek. Dek, mau nggak kalau kita lanjutin hubungan kita yang lebih serius? Terus saya bilang begini, Kak, maaf ya, kita ini beda. Saya bilang begitu. Yang pertama, kita ini beda prinsip, saya bilang. Kita beda latar belakang keluarga. Kamu keluarganya utuh, saya keluarga broken home. Bahkan saya tidak diterima di tengah-tengah orang tua kandung saya sendiri. Terus yang ketiga, kita beda suku. Saya Jawa, kamu suku Manado, saya bilang gitu. Terus yang keempat, yang lebih parah lagi, saya bilang, kita itu beda agama. Kita nggak mungkin bisa bersatu, saya bilang. Tapi suami pada waktu itu bilang, ya kalau Tuhan mengizinkan, kita mau buat apa gitu. Kalau akhirnya Tuhan mau mempersatukan kita, ya mungkin itu takdir Tuhan, dia bilang gitu. Terus saya telepon keluarga saya yang ada di Kediri, saya telepon Pak Lek saya telepon keluarga besar saya bilang, saya dilamar, saya mau menikah, gimana nih, saya bilang gitu. Kalau marah ya tentu keluarga besar marah pada waktu itu, karena saya mau menikah sama orang yang tidak seiman. Saya menikah dengan tidak seiman, itu udah benar-benar seperti kayak cambukan untuk keluarga besar saya. Karena Pak Lek saya sangat alim betul, agamanya sangat kuat. Bahkan saya dari kecil pun sama Pak Lek saya itu sudah mengikuti wisata religi. Kami sampai ke Wali Songo waktu itu, waktu kecil. Emang benar-benar dari kecil emang dididik agama kami itu kuat. Tapi mengapa saat mau menikah malah memilih calon yang beda agama, sedangkan calon yang seagama aja banyak gitu. Misalnya kayak cowok yang satu agama banyak gitu. Apa harus mau dijodohin dulu, kata mereka. Saya bilang gak perlulah. Tapi kalau emang maunya saya nggak mau pisah sama pacar saya bilang waktu itu. Terus mereka bikin ultimatum begini, oke, kamu bisa nikah asal kamu nikah secara Islam, dia bilang begitu. Nikahnya secara Islam dulu, nanti setelah acara Islam kamu mau menikah secara Kristen, yaitu urusan kamu sama keluarganya mereka. Terus saya bilang ke suami, bagaimana Kak, saya bilang begitu. Terus si suami dulu bilang, ya nanti saya rundingan dulu sama keluarga saya, boleh atau tidak. Dan saya tuh bersyukur banget dapat ya mertua yang begitu baik, bahkan sangat mengerti keadaan saya pada waktu itu. Dia bilang begini, ya udahlah, mau diapain, kalau saya ngotot nggak boleh juga percuma, dia bilang begitu. Akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Menikahnya pun mendadak, bahkan banyak orang yang menganggap saya itu udah hamil duluan. Tapi saya bilang, saya nggak begitu, saya bilang gitu. Karena kami menikah mendadak waktu itu. Terus suami bilang begini, ya udah kita nikah secara Islam, dia bilang. Oke, kita nikah secara Islam. Tanggal 2 bulan 2 2011 kami akad nikah di rumah secara Islam. Dan pada waktu itu saya nikah di Kediri. Saya menikah di bulan Februari. Dan saya setelah menikah kembali lagi ke Sumatera, ke Prabu Mulih. Tapi ibu saya tidak ikut lagi ke Prabu Mulih. Dia tetap di Kediri. Pada waktu itu saya menikah, kami beragama masing-masing. Saya tetap menjalankan, saya sholat, saya puasa, saya masih mengaji. Suami saya masih ke gereja. Dia masih tetap di agamanya sendiri. Jadi kami menikah itu benar-benar agama masing-masing.
Tidak ada satu di dalam Tuhan, tidak ada waktu itu. Awal mula kami menikah. Setelah itu, saya mendapat kabar baik. Bulan 4-nya, bulan April, saya itu dikasih kepercayaan sama Tuhan mengandung saat itu. Saya positif hamil. Saya senang, tentu. Saya sebagai istri senang karena saya hamil pada waktu itu. Tapi yang namanya takdir kita nggak pernah tahu. Pada waktu bulan 7 itu bulan kelahiran saya. Harusnya itu menjadi kebahagiaan buat saya, tapi itu malah menjadi duka buat saya. Saya mengalami keguguran pada waktu itu. Saya keguguran, saya bilang ke suami, kenapa sih Tuhan kasih cobaan yang begitu berat? Saya dari kecil sudah ditolak sama orang tua saya, terus saya menikah, dan sekarang saya mau punya anak pun Tuhan ambil kembali gitu. Terus saya bilang, kok rasanya begini ya, saya bilang gitu. Tidak bisa mempertahankan kehamilan tuh rasanya sakit, saya bilang. Karena pada waktu itu usia kehamilan saya sudah 2 bulan. 2 bulan atau 3 bulan gitu. Terus kata suami saya tuh dia bilang begini, kalau emang mau dikasih ya puji Tuhan, tapi kalau emang belum dikasih ya udah. Kita mau buat apa gitu. Suami juga bilang, ayolah kita doa, dia bilang. Saya tetap kekuh, saya gak mau ikut doa kamu, saya tetap ikut doa saya bilang. Saya masih sholat, saya masih bisa sholat, saya masih bisa ngaji, saya bilang. Terus suami pada waktu itu, ya udahlah, apapun itu yang penting doalah sesuai agamamu, dia bilang. Karena suami pada waktu itu ngomongnya tuh kayak ya udah terserah gitu loh. Hingga akhirnya saya itu nunggu untuk hamil lagi. Ternyata Tuhan nggak kasih. Sampai di akhir Desember, mau bulan Desember itu di tahun 2011, mertua itu telepon saya. Dia bilang begini, Yev, mau nggak ikut acara Natal? Ya saya tahu kamu Muslim, tapi paling enggak ya bantuinlah di gereja untuk sekedar beres-beres, untuk sekedar bantuin di sana, nongolin aja gitu, untuk memperkenalkan kalau kamu itu menantu saya, dia bilang begitu. Terus kayak seperti ada dorongan, saya bilang, ya deh saya mau gitu. Pada waktu itu mertua saya itu bilang begini, mau nggak kalau ikut kur, dia bilang gitu. Kita menyanyi sama-sama, tapi ini lagu gereja, ini lagunya orang Kristen, dia bilang gitu. Terus saya langsung bilang gini, ya nggak apa-apa sih, saya bilang, itu kan cuma sekedar lagu. Yang penting saya nggak dibaptis, saya bilang gitu. Oh, oke, ya udah gitu. Terus saya tuh waktu latihan itu kayak bener-bener orang itu kayak bener-bener merangkul saya. Saya itu bener-bener kayak udah dianggap keluarga sama mereka. Saya sudah dianggap seperti anak sama mertua. Dan gak ada membedakan antara anaknya dan saya pada waktu itu. Terus saya bilang gini ke suami, Kak, kok kamu enak sekali ya punya keluarga yang utuh, saya bilang gitu. Aku tuh iri loh sama kamu, saya bilang gitu. Karena saya dari kecil nggak pernah mendapatkan kasih sayang orang tua saya gitu. Saya mendapatkan kasih sayang dari Pak Lek dan Bu Lek pun itu terbatas, tidak seperti anak kandungnya mereka, saya bilang gitu. Terus suami bilang gini, ya udahlah, itu kan juga papi mami saya, berarti ya papi mami kamu juga, dia bilang gitu. Terus saya bilang, oh yalah, berarti aku bolehlah kalau misalkan saya ada masalah atau apa, saya bolehlah curhat sama mereka, saya bilang gitu. Iyalah, katanya. Terus akhirnya kami Natalan pada waktu itu. Saya benar-benar pada waktu Natal itu kayak seperti ada damai sejahtera yang benar-benar di hati itu yang saya selama ini tidak pernah dapatkan. Dan saya itu pada waktu ikut Natal, saya bilang, kok rasanya damai sekali ya hati saya. Sekalipun saya punya masalah, sekalipun saya
jelek di mata orang tua saya nggak diaku sama ayah saya. Tapi kok rasanya ini beda ya, saya bilang gitu. Seperti saya itu benar-benar ada dhamma yang nggak bisa lagi diungkapin sama kata-kata, saya bilang gitu. Terus akhirnya saya dalam hati gini, kayaknya boleh lah ya minggu depan ikut ke gereja. Saya dalam hati gitu. Terus minggu depannya pas selesai acara, saya bilang ke suami, boleh nggak saya ikut ke gereja, saya gitu. Suami kaget pada waktu itu. Siapa yang mau ajak kamu? Siapa yang ajak kamu? Siapa yang udah paksa kamu? Itu pertanyaan yang saat itu suami saya lontarkan kepada saya. Terus saya bilang gini, sedikit pun tidak ada yang paksa saya ikut ke gereja. Dan tidak ada yang paksa saya itu untuk mau ke gereja, saya bilang gitu. Itu benar-benar dari hati saya bilang. Suami juga bilang gini, saya masih nggak percaya nih kamu mau ikut ke gereja, dia bilang. Terus saya bilang, ya nggak apa-apa, nggak percaya, yang penting saya ikut aja, saya pengen tahu, saya bilang gitu. Orang Kristen nih ibadahnya kayak apa sih? Kalau orang Muslim kan ibadahnya ya sholat, mengaji, begitu. Terus kata suami, ya udah ikut saya ke gereja, dia bilang gitu. Siap-siap kita pergi ke gereja. Oke, saya bilang. Terus pas di gereja, banyak teman-temannya juga yang menyapa saya pada waktu itu. Termasuk gembala. Bapak gembala juga waktu itu menyapa saya. Ini ya istrinya. Karena dia tahu saya latar belakangnya Muslim pada waktu itu. Semakin hari, semakin saya ikut ke gereja. Tiap minggu saya ikut ke gereja. Kok rasanya hati itu seperti ada damai sejahtera yang begitu sangat luar biasa dalam hati saya. Akhirnya saya itu pernah bilang begini Kak sama suami. Aku mau dibaptis, saya bilang gitu. Tapi kalau saya bisa hamil, saya bilang begitu. Saya bukan bermaksud untuk nantangin Tuhannya orang Kristen, enggak. Tapi saya bilang gini, kalau emang Tuhanmu dahsyat, kasih saya keturunan dulu, baru aku mau dibaptis. Saya bilang begitu pada waktu itu sama suami. Dan suami saya langsung bilang, hah? Kok begitu sih? Itu nggak boleh, dia bilang gitu. Itu namanya kamu nantangin Tuhan. Loh, saya nggak nantangin Tuhan, saya bilang gitu. Saya cuman mau aja buktiin kalau Tuhan kamu itu lebih dahsyat daripada Tuhan saya bilang gitu. Tapi sekali lagi suami bilang, enggak lah. Saya nggak mau yang begitu, dia bilang gitu. Oke, kalau nggak mau, saya bilang. Ya udahlah. Jadi minggu depan masih mau ikut ibadah. Ya kita lihat nanti lah, saya bilang gitu. Akhirnya minggu depannya saya masih tetap ikut. Gak tahu kenapa hati kecil saya juga masih ngomong, ayo ikutlah ke gereja lagi. Ayo ikut ke gereja. Itu seperti kayak dorongan Roh Kudus yang terdengar di telinga saya. Ayo ya ikut ke gereja. Ayo ikut ke gereja. Seperti itu. Dan itu tuh membuat saya rasanya seperti ini ya, kayak saya itu ada dorongan mau ikut terus ke gereja. Tapi setiap saya pulang dari gereja kayak benar-benar hati saya tuh damai banget gitu. Akhirnya ya udah kita ikut ke gereja mulai dari minggu ke minggu sampai akhirnya bulan berganti tahun pada waktu itu. Akhirnya waktu bulan April tahun 2012, emang saya dari keguguran saya nggak pernah cek untuk kehamilan saya. Akhirnya bulan 4 itu saya bilang gini ke suami saya, aku kan nggak hamil-hamil ya, saya bilang gitu. Terus suami bilang gini, ya udah kita doa yuk, dia bilang gitu. Aku nggak bisa doa nih, saya bilang. Ya udah, yang pimpin doa. Oke, akhirnya kita berdoa di situ. Kita minta sama Tuhan untuk dikasih keturunan pada waktu itu. Dan saya bilang, tiba-tiba saya selesai doa, kayak ada dorongan tuh gini, ayolah dibaptis, ayo dibaptis, begitu. Saya langsung bilang sama suami gini, Kak, aku mau dibaptis nih, aku bilang gitu. Suami kayak langsung, serius kamu mau dibaptis, dia bilang gitu. Iya, saya mau dibaptis, saya bilang begitu. Dan suami itu benar-benar rasanya nggak percaya, dia bilang, saya mau dibaptis. Dia langsung telepon pendeta kami, dia bilang, Pak, istri saya mau dibaptis, dia bilang. Bahkan pendeta saya bilang, serius,
dia mau dibaptis. Iya Pak, dia mau dibaptis. Ya udah, besok kita langsung baptis, dia bilang begitu. Besoknya kita dibaptis, saya dibaptis, ditemenin sama suami, ada full timer juga yang nemenin pada waktu itu. Setelah saya dibaptis, rasanya tuh bener-bener kayak, oh saya sudah Kristen ya sekarang ya, saya gitu dalam hati saya. Berarti saya sudah nggak lagi, bukan maksudnya kayaknya bukan kayak pindah agama tuh nggak seperti itu, tapi cuman rasanya tuh, oh sekarang saya sudah Kristen, sudah begini. Berarti kalau ibadah, kalau ditanya orang, kamu agamanya apa? Oh saya Nasrani. Saya gitu dulu. Saya itu sangat, waktu awal-awal tuh kayak rasanya kayak bangga, saya nyebutnya, saya bangga nih, saya agamanya Nasrani nih, saya bilang gitu. Terus 2 hari setelah saya dibaptis, itu saya yang benar-benar sampai sekarang itu saya tidak menyangka, 2 hari setelah dibaptis, Tuhan itu kasih saya keturunan. Tuhan kasih saya, waktu itu saya hamil. Saya bilang ke suami, ini benar-benar, aku ngomong, Tuhannya orang Kristen tuh kayaknya benar-benar hebat ya. Saya bilang gitu ke suami. 2 hari setelah saya dibaptis, saya hamil, saya bilang gitu. Dan suami itu juga benar-benar, Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih karunia-Mu. Istri sudah mau dibaptis, bahkan saat ini juga sudah mengandung, dia bilang begitu. Dan itu membuat saya juga rasanya seperti senang sekali dalam hati saya. Itu benar-benar mukjizat Tuhan yang pertama yang saya rasakan setelah dibaptis. Itu benar-benar anugerah Tuhan yang luar biasa. Bahkan saat banyak orang yang ngomong, udahlah, kamu tuh kalau udah keguguran, kamu bakal susah punya anak. Tapi saat itu, setelah saya dibaptis, 2 hari setelah dibaptis, Tuhan kasih saya keturunan. Itu benar-benar mukjizat buat saya. Sampai akhirnya saya ikut ke gereja, saya ibadah. Terus ada salah satu pengerja itu bilang begini, kamu udah dibaptis ya? Dia bilang gitu. Oh iya C, saya bilang gitu. Kalau gitu, ayolah kita peneguhan di gereja. Karena kalian kan nikahnya secara Muslim dulu. Mau nggak kalau peneguhan di gereja? Karena sebelum anak lahir harus peneguhan dulu, dia bilang begitu. Terus saya bilang, iyalah, saya mau, saya bilang gitu. Saya bikin jadwal sama Bapak Pendeta saya. Terus saya dikasih, waktu itu bulan September kalau nggak salah. Bulan September, saya sama suami ikut peneguhan. Terus saya bilang gini sama suami, kita tuh rasanya kayak menikah 2 kali ya, tapi sama orang yang sama, saya bilang gitu. Yang pertama menikah secara Islam dulu, secara Muslim, akad nikah disaksikan di penghulu, dan sekarang kita peneguhan yang disaksikan oleh jemaat di dalam gereja, saya bilang. Saya bilang ini sesuatu yang luar biasa menurut saya ya, karena menikah secara agama yang dulu dan menikah secara agama yang sekarang itu benar-benar seperti anugerah yang luar biasa. Dan saya itu sangat disambut dengan hangat oleh keluarga suami saya. Itu yang luar biasa. Tapi keluarga saya itu pada waktu itu belum ada yang tahu kalau saya sudah masuk Kristen. Karena saya pikir, saya takut sama mereka, apalagi Pak Lek saya yang begitu taat beribadah, sudah ngajarin saya dari kecil, sudah ngasuh saya dari kecil, sudah membesarkan saya dengan sebegitu baiknya, menjaga saya, memperlakukan saya takut untuk memberitahu mereka. Tapi mereka bilang, tapi waktu itu saya bilang sama mereka, saya nggak ikut kok. Saya bilang gitu, saya cuma main ke gereja, saya bilang, kalau ditelepon pas hari Minggu. Terus akhirnya waktu saya itu selesai, anak pertama saya itu berumur 1 tahun 7 bulan. Tuhan itu benar-benar luar biasa, kasih saya kepercayaan lagi untuk mengandung anak yang kedua. Dan yang luar biasanya lagi,
saya dikasih kepercayaan dua. Saya hamil kembar saat itu. Itu benar-benar mukjizat yang membuat saya itu benar-benar, Tuhan, kok luar biasa gitu loh anugerahmu. Saya bahkan dititipin kembar itu kayak benar-benar anugerah, benar-benar kayak seperti luar biasa ya Tuhan itu buat saya dan keluarga saya pada waktu itu. Saya bilang ke suami gini, kok Tuhan itu baik banget ya sama kita, padahal orang di luar sana itu banyak yang ngomong kalau orang yang udah keguguran itu akan susah punya anak. Tapi buktinya Tuhan itu bisa kasih saya anak kembar, saya bilang gitu. Bahkan saat saya hamil kembar pun banyak juga orang yang menghakimi saya seperti kayak, udahlah kamu tuh badannya kecil, kamu itu kurus, dia bilang gitu. Kalaupun hamil kembar itu nanti nggak akan selamat salah satunya, dia bilang gitu. Bahkan nanti lahirnya prematur gitu, karena kebanyakan orang anak kembar lahirnya prematur. Terus Bapak Pendeta saya bilang gini, kalau Tuhan kasih, Tuhan yang akan pelihara, Tuhan yang akan jaga, kamu nggak usah khawatir, dia bilang gitu. Bahkan saya dalam hati saya itu gini, Tuhan gimana ya kalau saya nggak bisa menjaga kepercayaan ini, saya bilang gitu. Saya nggak bisa jaga anak dalam kandungan saya, gimana Tuhan? Saya khawatir. Tapi suami pada waktu itu bilang gini, kita nggak perlu khawatir. Apapun yang Tuhan kasih ya kita terima. Kalaupun suatu saat Tuhan ambil, mungkin itu yang terbaik buat kita. Dia bilang gitu. Tapi pada waktu itu, sampai berumur 8 bulan, saya mengandung anak kembar. Saya masih menikmati kehamilan saya pada waktu itu. Terus tiba saatnya berumur 8 bulan, anak saya tiba-tiba udah mau keluar. Harusnya 9 bulan. Harusnya diprediksi dokter itu bulan Februari lahir mereka. Tapi karena mereka kembar, mereka itu lahir tidak pas dalam perhitungan dokter. Banyak orang yang ngomong gini, udahlah juga masih 37 bulan, masih 37 minggu. Pasti anaknya prematur, pasti kurang dari 1 kilo, pasti cuma 1 kilo. Banyak orang yang bilang begitu. Tapi saya berkata gini, Tuhan, kalau Tuhan kasih yang terbaik buat saya, kalau Tuhan kasih anak kembar ini buat saya yakin Tuhan akan kasih yang terbaik juga buat saya. Saya bilang begitu. Sampai saya itu mau dioperasi, saya di jalan, waktu di ruang operasi itu, saya masih doa sama Tuhan. Saya juga masih ditelepon sama pendeta saya. Saya masih didoain sama pendeta saya. Terus ada susternya itu bawa box bayi. Box bayinya itu juga cuma 1, karena susternya itu juga bilang gini, udah nanti itu pasti anaknya prematur, orang ibunya aja kecil, dia bilang gitu. Tapi pas begitu saya dioperasi, anak saya lahir, saya bilang, dokter itu kayak bener-bener gak percaya. Anak saya itu pada waktu itu berat badannya yang 1 itu 2,8 dan yang 1 2,6. Itu sudah lebih dari apa targetnya dari dokter. Karena target minimal anak lahir itu 2,5 kilo. Kalau lahirnya di bawah 2,5 kilo, mereka tuh dianggap prematur, harus masuk inkubator. Tapi saya ngomong, ajaib banget itu Tuhan. Aku bilang begitu, Tuhan itu benar-benar ajaib, saya bilang gitu. Bahkan saya hamil sampai melahirkan, Tuhan pelihara saya. Tuhan masih jaga saya. Bahkan untuk kedua anak saya, Tuhan tidak pernah mempermalukan umatnya, saya bilang itu. Saya bukan mau seperti orang yang kayak yang mau meninggikan atau apa, tapi emang Tuhan itu emang benar-benar dahsyat gitu loh buat saya. Saya benar-benar merasakan kayak Tuhan itu benar-benar ada buat saya pada waktu itu. Saya bilang sama suami, Tuhan itu baik banget ya, saya bilang gitu. Sampai kita pun punya anak, saya bilang kita dikasih anak yang begitu baik, saya bilang
Bahkan sampai berat badannya pun Tuhan kasih yang lebih dari cukup, saya bilang gitu. Itu yang benar-benar luar biasa. Terus pas lahirnya si kembar, karena saya lahiran ada ibu kandung saya yang menjaga saya pada waktu itu. Ibu kandung saya ada pada waktu itu. Terus dia itu melihat saya itu ditungguin sama pendeta saya, sama ibu pendeta saya, sama bapak pendeta saya, sama full timer, dan bahkan banyak pekerja dan jemaat yang datang untuk menjenguk saya di rumah sakit. Dia itu kaget, seperti kayak, kok bisa sih orang-orang Kristen datang ke sini semua, dia bilang gitu. Akhirnya saya bilang sama ibu saya gini, Bu, maaf ya, sebenarnya saya itu udah Kristen, saya bilang gitu. Bu, saya awalnya nggak percaya. Kamu jangan main-main loh, dia bilang gitu. Ini agama loh. Kamu jangan main-main. Kamu jangan mempermainkan Tuhan. Kamu jangan mempermainkan agama. Kamu jangan mempermainkan kami, dia bilang begitu. Tapi saya bilang begini, Bu, ini agama saya yang sekarang. Ini pendeta saya. Ini suami saya. Saya bilang begitu. Ini jemaat yang begitu mengasihi saya. Dan ini Tuhan yang benar-benar baik sekali, Bu, buat aku, Bu. Aku bilang begitu. Ibu itu kayak langsung nangis gitu. Sekalipun dia tidak, istilahnya kayak waktu kecil tidak menginginkan saya, tapi waktu saya udah punya anak, dia sayang gitu sama saya. Dan itu membuat saya benar-benar kayak anugerah yang luar biasa. Semenjak kelahiran si kembar itu, Tuhan itu benar-benar bekerja dalam hidup saya itu secara luar biasa. Saya bilang sama keluarga besar saya telepon mereka. Saya bilang sama Pak Lek, sama Bu Lek, saya nangis sama mereka. Saya minta maaf karena saya bukannya tidak mau mempertahankan agama saya bilang begitu. Tapi emang itu sudah panggilan saya bilang. Karena saya sudah merasakan yang namanya damai sejahtera, saya gitu. Dan itu aku nggak bisa lagi yang ungkapin dengan kata-kata, saya bilang gitu. Sampai Kak Lek saya itu bilang begini, saya nggak mungkin untuk bisa mencegah kamu, untuk bisa mempertahankan agamamu untuk kamu anut sekarang, dia bilang gitu. Kalaupun saya cegah, kalaupun saya ngotot, dia bilang, kalau kamu tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau mengaji, itu juga percuma. Saya juga yang dosa, dia bilang begitu. Terus saya bilang begini, Pak Le itu seperti bapak kandung saya gitu. Pak Le itu seperti sudah saya anggap bapak kandung saya. Apapun yang terjadi, Pak Le itu tetap yang terbaik, saya bilang gitu. Apapun yang keputusan yang sudah saya ambil, percayalah itu yang terbaik buat saya bilang gitu. Pak Le nggak perlu merasa bersalah. Apapun omongan orang, Pak Le nggak perlu peduliin itu. Tidak sedikit orang yang menghujat saya. Tidak sedikit orang yang mengutuk saya. Dan saya itu bilang gini, Tuhan itu benar-benar baik buat saya. Saya percaya Tuhan itu sanggup mengubah kutuk dalam hidup saya itu jadi berkat buat saya. Saya bilang gitu. Terus saya bilang gini sama suami, sekarang saat saya mulai terbuka sama keluarga saya takut keluarga saya jadi musuhin saya bilang gitu. Tapi pada saat itu ternyata benar-benar kayak Tuhan itu sekali lagi tunjukin kebaikannya untuk saya. Keluarga saya tidak ada sedikit pun yang menolak saya. Bahkan sampai sekarang mereka itu benar-benar seperti kayak saya masih keluarganya mereka, saya masih seperti adiknya mereka, saya masih seperti anaknya mereka gitu. Mereka tidak pernah menganggap saya sebagai orang yang, oh kamu Kristen nih, jangan deket-deket saya. Mereka enggak. Dan itu secara luar biasa Tuhan itu ada buat saya. Saya yakin gini, saya dari kecil sudah hidup yang saya bilang, saya ini lahir dari sebuah kesalahan. Saya bilang gitu. Mungkin inilah Tuhan kasih saya jalan. Untuk saya tuh jalannya agar sedikit lebih enak mungkin ya. Saya bilang gitu kan dalam hati saya.
Terus suami bilang gini, ya itu benar-benar mukjizat buat kamu, dia bilang begitu. Itu benar-benar kayak kasih karunia yang Tuhan berikan untuk kamu. Mungkin suatu saat kamu bisa kasih kesaksian buat orang. Mungkin suatu saat kamu bisa kasih eh, kayak seperti sekarang gitu, untuk kasih berkat untuk orang gitu. Dan suami saya juga percaya gini, kalau dalam satu keluarga ada satu orang yang diselamatkan, kita itu percaya kalau seisi keluarga kita juga akan diselamatkan oleh Tuhan. Dia bilang begitu. Terus saya bilang gini, waktu beberapa bulan yang lalu, saya itu seperti kayak pukulan sebenarnya buat saya. Bulan Oktober itu saya pulang ke Kediri, saya mau menjenguk ayah saya, pada waktu itu sakit. Bule saya itu mau dioperasi kakinya karena jatuh. Saat pulang, suami ngurusin Pak Lek di rumah dan saya ngurusin bule di rumah sakit. Karena mereka berdua sama-sama sakit. Karena saya mikir gini, saya juga anaknya mereka, jadi saya juga punya kewajiban untuk ngurusin mereka gitu. Saya bilang sama Pak Lek pada waktu itu gini, Pak, mau deh aku doain gitu pada waktu itu. Terus dia bilang gini, Dok, aku ini agamanya Muslim, kamu ini agamanya Kristen, kita nggak bakal bisa untuk kamu itu doain saya, dia bilang gitu. Terus saya gini, Pak Lek, apapun yang terjadi, yakinlah Pak Lek bakal sehat, saya bilang gitu. Pak Lek kuat kok, saya bilang gitu. Saat itu bule saya sudah selesai dioperasi dan sudah boleh pulang. Pak Lek saya juga sudah di rumah, sudah mulai membaik, infusnya pun juga sudah mulai dilepas pada waktu itu. Saya bilang gini sama Pak Lek saya, Pak Lek, saya mau pulang ke Sumatera, karena waktu itu kami pulang itu naik motor, karena kami benar-benar nggak ada biaya untuk pulang. Kami naik motor dari Prabu Mulih, Sumatera Selatan, menuju ke Kediri. Itu 3 hari kami tempuh naik motor. Karena kami benar-benar nggak ada uang untuk kami pulang. Karena tujuan kami, orang tua kami sakit gitu pada waktu itu. Terus saat mereka udah sehat, saya bilang gini, Pak Lek, Bule, saya pulang ya. Jaga diri baik-baik, saya bilang gitu. Dan pada waktu itu Pak Lek itu bilang gini, Dok, kalau mau ke sana itu biayanya berapa? Dia bilang gitu. Ya kalau Pak Lek mau ke sana lihat rumah saya bilang lihat rumah anakmu ini biayanya ya cukup besar, saya bilang pada waktu itu. Biayanya lebih dari 5 juta, saya bilang gitu. Nanti kalau saya ada berkat, saya jemput, saya bilang gitu sama Pak Lek saya. Dia bilang begini, iya Dok, saya pengen, aku pengen Dok ke sana, dia bilang begitu. Pada waktu saya mau berangkat untuk pulang ke Prabu Mulih, dia itu peluk saya, dan dia itu nangis. Biasanya kalau saya tinggal pulang ke Prabu Mulih, dia itu nggak pernah nangis, dan mungkin itu seperti kayak firasat mungkin ya. Pak Lek saya itu nangis gitu pada waktu itu, dan bule saya tuh tiba-tiba ngomong gini, bule saya tuh juga nggak pernah nangis waktu saya tinggal. Pada waktu itu dia juga nangis. Dan setelah itu kami pulang lagi ke Prabu Mulih naik motor 3 hari. 2 minggu setelah kami sampai di Prabu Mulih, adik saya itu telepon saya, Mbak, dia bilang gini, ikhlasin ya Bapak, dia bilang gitu. Saya itu rasanya sudah kayak, Tuhan ada apa nih, saya bilang gitu. Tuhan ada apa ya, kok adik saya tiba-tiba telepon begitu, saya bilang. Terus pada waktu itu Tuhan itu tiba-tiba kasih berkat buat saya dan suami, yang awalnya tuh kami ada menjual mobil itu selama 1 tahun tuh nggak ada yang mau beli pada waktu itu. Saya benar-benar butuh biaya, tapi nggak ada orang yang mau beli mobil kami, karena mobil kami itu mobil kijang lama, itu nggak ada yang mau beli. Tapi waktu adik saya ngomong, Mbak, ikhlasin Bapak ya, dia bilang gitu. Saya ngomong, saya nggak ikhlas, saya bilang gitu. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah, dia bilang gini, Mbak, saya mau kasih DP mobil, saya mau beli mobilnya, dia bilang gitu. Saya bilang gitu, loh,
Bapak udah lihat kondisi mobilnya, sudah dijelasin sama suaminya, udah dijelasin semua, dia bilang gitu. Loh, terus ini gimana Pak? Saya bilang. Terus dia bilang, ini saya kasih 5 juta dulu, nanti malam saya transfer sisanya, dia bilang begitu. Terus saya bilang lagi ke suami, gimana? Terus suami bilang, ya udah, ada uang kita pulang, dia bilang gitu. Dan itu tuh benar-benar kayak Tuhan itu benar kasih jalan buat kami pulang lagi. Kami ajak anak-anak, semua anak-anak ikut 3-3-nya pulang. Kami sewa mobil untuk pulang pada waktu itu. Nah, kami itu pulang karena kami pikir lewat tol itu cepat gitu. Karena naik mobil cepat gitu, 1 hari nggak nyampe 1 hari ya kita udah nyampe lah di Kediri, saya bilang gitu. Tapi ternyata Tuhan itu nggak selalu buat jalan kita itu mulus gitu loh. Pada waktu itu saya baru nyebrang di Merak, tiba-tiba adik saya nelpon, Mbak, Bapak udah gak ada, dia bilang gitu. Dan itu buat saya itu hancur pada saat itu. Karena sebelum Bapak gak ada tuh, Bapak itu pernah ngomong begini, Dok, aku tuh pengen lah sekali-sekali ikut kamu, dia. Saya bilang, ya nanti lah Pak ya, kalau ada berkatnya kita sama-sama ke sana, saya bilang gitu. Tapi ternyata Tuhan nggak, ya ini ya, ternyata Tuhan nggak mau gitu. Bukannya nggak mau untuk ngabulin doanya tuh nggak sebenarnya ya. Mungkin karena Tuhan tahu bapak saya udah sakit-sakitan pada waktu itu mungkin ya. Terus saya bilang gini, Tuhan, kenapa sih saya dikasih cobaan yang begitu berat, saya bilang gitu. Ini membuat saya yang saya takutkan selama ini, saya bilang. Dari kecil saya gak pernah dapat kasih sayang dari ayah kandung saya. Kok sekarang bapak yang sama ini saya anggap ayah kandung saya pergi ninggalin saya bilang. Tuhan itu kayaknya kok gak ada jawaban gitu. Tapi pada saat saya nyampe di sana, saya nyampe di Kediri, orang udah kayak, ya udahlah, ikhlasin gitu. Saya bilang gini, berat rasanya untuk ikhlasin karena dari kecil dia yang ngerawat saya bilang gitu. Akhirnya saya tuh malamnya tuh doa, saya bilang gini, Tuhan, ya udahlah, saya ikhlas apapun yang Tuhan ambil, saya ikhlas, saya bilang gitu. Kasih saya keikhlasan, kesabaran Tuhan, saya bilang gitu. Saya doa, saya minta sama Tuhan, apapun yang terjadi, mungkin ini yang terbaik buat saya, mungkin ini yang terbaik buat bapak saya bilang gitu. Mungkin ini juga yang terbaik karena bapak saya sudah sakit-sakitan, saya bilang gitu. Saya ikhlas kok, saya Tuhan, saya bilang gitu. Suami juga bilang, ya udah, ikhlasin, dia bilang, sekalipun itu berat gitu. Semakin kesini saya ngomong begini, Tuhan itu tidak pernah, kalau kita berdoa itu bukan berarti Tuhan itu langsung ngomong iya, tapi ada kalanya Tuhan itu ngomong nanti, tunggu, dan ada kalanya Tuhan ngomong tidak gitu. Saya juga lagi memahami itu sebenarnya pada waktu itu, dan sekarang saya ngerti, sekarang tidak semua doa saya itu bisa Tuhan kabulkan. Tidak semua apa yang saya inginkan itu dikabulkan sama Tuhan. Dan itu kadang saya merasa sakit, tapi saya juga sekali lagi saya gini, kalau Tuhan belum kasih atau Tuhan nggak kasih, mungkin itu yang terbaik buat saya. Tuhan tahu apa yang terbaik buat anaknya. Tuhan pastilah kasih yang terbaik buat anaknya. Tuhan gak bakalan kasih ular saat anaknya minta roti, pasti gitu ya. Kesimpulannya gini, saya dari kecil emang sudah lahir dari keluarga yang keluarga broken home. Saya lahir dari sebuah kesalahan, tapi saya dianggap oleh keluarga suami seperti anaknya mereka. Dan itu saya ngomong, itu luar biasa buat saya.
Kisah mungkin tidak semua orang bisa mendapatkan mertua yang begitu baik, tapi saya mendapatkan itu. Saya percaya kok di luar sana banyak yang ngomong, banyak yang mengutuk saya. Bahkan ada yang ngomong gini, pernikahan kamu itu gak bakalan langgeng, pernikahan kamu itu gak bakalan sampai setahun. Tapi Tuhan sertai pernikahan kami sampai 11 tahun. Itu secara luar biasa banget buat saya. Dan sampai saat ini Tuhan masih sertai saya. Dan itu yang membuat saya secara luar biasa saya mengenal Tuhan lebih lagi. Saya bilang, sekalipun kita pacaran beda agama, kita menikah beda agama, tapi kalau Tuhan sudah panggil kita, kalau Tuhan sudah mau kita untuk ikut Dia, kita nggak bisa nolak, kita nggak bisa ngomong tidak sama Tuhan gitu. Dan apapun yang jadi keputusan Tuhan itu pasti yang terbaik buat kita. Luar biasa, kuasa Tuhan telah menangkan banyak jiwa. Semoga adanya kesaksian ini banyak jiwa lagi mengalami pertobatan dan jadi pengikut Kristus. Amin. Dan terima kasih buat semua yang hadir di sini untuk dengar semua kesaksian yang kami bagikan. Tuhan Yesus memberkati selalu. Sekian dan terima kasih. Shalom. Sampai jumpa.